budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% pemimpin Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantukan filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Antus MC dan edukasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Kisah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari kantor Kominfo Jalan Agus Salim, Kota Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, pada tanggal 3 Desember lusa ada agenda yang luar biasa, yakni Hari Disabilitas Internasional. Tentu semua komunitas dan kalangan disabilitas memperingati hari-hari bahagianya itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Begitu juga yang terjadi di Banyuwangi. Mereka hari ini para kalangan disabilitas akan mempersiapkan diri dalam rangka menyiapkan Hari Disabilitas Internasional. Nah, kebetulan pada malam hari ini para petinggi, para pengurus yang bergerak di bidang itu telah hadir bersama saya di kantor Kominfo Kabupaten Banyuwangi. Tidak ketinggalan juga ada dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Yuk kita sapa saja siapa narasumber kita satu persatu. Narasumber saya pertama mestinya adalah Ibu Kepala Dinas Sosial, tapi positioningnya hari ini beliau lagi ada di luar kota, dinas di luar kota, dan malam hari ini beliau diwakili oleh Bapak Suhairi, analis akuntabilitas kinerja aparatur pada Dinas Sosial BPKB Kabupaten Banyuwangi. Sehat Pak Suhairi? Siap Pak. Alhamdulillah sehat ya. Mic-nya agak di bawah mic-nya. Ini Ibu Kadis di mana ini Pak? Ibu Kepala Dinas kebetulan ada acara di Surabaya Pak. Oh gitu, mendampingi Ibu Bupati. Oh mendampingi Ibu Bupati ya. Kaitannya dengan kegiatan sosial juga tentunya Pak Suhairi ya? Untuk kegiatan Pemda mungkin Mas. Oh gitu ya.
Pak Suheri, sebelum masuk ke materi, dipersilahkan jenengan menyapa dulu lah. Bisa saja langsung ke Ibu Kadisnya juga, istrinya juga, istrinya loh Pak, bukan istri-istrinya loh ya. Disapa dulu. Silakan Pak Suheri, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya karyawan-karyawati Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terutama untuk Ibu Kadis dan Bapak Kepala Bidang yang sangat peduli sama disabilitas. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Suheri ya. Bu Kadis disapa oleh Pak Suheri. Bu Kadis senyumnya ditunggu Mas Bu Kadis ya. Narasumber saya berikutnya adalah ini sahabat saya, Mas Nur Hadi Windoyo, Ketua Aura Lentera Kabupaten Banyuwangi. Sehat Mas Win? Alhamdulillah. Sehat. Oh, sehat ya. Sehat pokoknya harus Puaseh ya. Puaseh. Tadi kok nggak didampingi oleh istri tercinta di mana ini? Kebetulan ada tugas di Kalibaru yang harus segera dirampungkan bersama sedulur-sedulur dari Polresta Banyuwangi. Oh ya berarti oke. Mas Win, sebelum masuk ke materi juga disapa teman-temannya Mas Win sekabupaten. Mas Win, silahkan Mas Win ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetaraan, setara untuk Indonesia Jaya. Sahabat-sahabat disabilitas dimanapun Anda berada, selamat Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan di tahun ini Hari Disabilitas benar-benar bisa kita rasakan seiring dengan semakin eratnya sinergisitas masyarakat atau kalangan difabel, kalangan disabilitas dengan pemerintah kabupaten, provinsi hingga nasional. Terima kasih, luar biasa Mas Win, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Win. Narasumber saya berikutnya adalah Mbak Titis Angaten, guru Law Vision, aktivis dan relawan disabilitas, juga bendahara Aura Lentera. Sehat Mbak Titis? Sehat. Iya, Mbak Titis ini aslinya mana? Banyuwangi. Kota? Kota. Oh gitu, berarti kalau dari sini nggak jauh ya? Enggak, kebetulan enggak jauh. Masuk kelurahan apa? Kelurahan Tukang Kayu. Oh, Tukang Kayu, cedek banget ya. Timbangannya Mas Win, tetangga saya masalahnya Mas Win. Iya, iya. Disapa dulu Mbak Titis, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang ada di rumah, silahkan Mbak Titis ya. Selamat malam, salam kesetaraan untuk kita semuanya, untuk keluarga yang ada di rumah, untuk rekan-rekan semuanya yang ada di rumah, untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa berkarya setara dengan semuanya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Titis ya. Narasumber saya yang berikutnya adalah Mbak Evi ya, Mbak Evi dan sehat Mbak Evi ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Evi, kalau nama panjangnya siapa? Evi Novian Agustin. Iya, tapi enak dipanggil Mbak Evi ya. Iya, betul. Ringan. Coro tajwid itu bahasanya ringan. Mbak Evi, kalau rumahnya mana Mbak Evi? Kebalenan, Banyuwangi. Oh, Kebalenan berarti dekat juga ya di daerah situ ya. Mbak Evi disapa juga keluarganya yang ada di rumah. Ya, teman-teman yang ada di rumah, silahkan Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat untuk semua keluarga dan pemirsa yang ada di rumah. Juga untuk anak-anak istimewa di Banyuwangi khususnya dan di seluruh Indonesia. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, tema sentral kita diskusi pada malam hari ini adalah peran pemerintah kabupaten dalam melindungi dan memberdayakan kalangan disabilitas Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Kita ke Pak ahlinya ahli dulu, Pak Suheri. Pak Suheri, kalau boleh terutama data dulu Pak. Data di kita, disabilitas kabupaten itu berapa Pak kalau datanya yang ada di dinas Pak? Kalau di dinas itu kurang lebih 2000-an. 2000-an ya. Tersebar di seluruh kabupaten ya? Seluruh Kabupaten Banyuwangi. Oh iya, berarti luar biasa ya. Pemirsa, di antara 1,6
juta atau 1,7 penduduk kita di Banyuwangi, ternyata ada sahabat-sahabat kita disabilitas itu ada 2000-an ya Pak ya? 2000-an. Itu data terbaru ya Pak? Terbaru ya. Nah, sekarang Pak, dari jumlah itu Pak, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita Pak, terutama pemerintah kabupaten Pak? Perannya seperti apa sebenarnya ya? Terima kasih Pak. Dinas Sosial mempunyai program bantuan Pak. Apa itu Pak? Bantuan Okay. Dan juga pelatihan. Kalau untuk bantuan itu, bantuan mobilitas itu ada 208. Di antaranya bantuan kursi roda standar, kursi roda CP untuk anak, tongkat elektrik, kaki palsu, tangan palsu, yang palsu lagi nggak ada yang lain ya? Ya yang lain mungkin apa? ya tongkat elektrik itu aja. Oh tongkat elektrik, ya. Kalau punyanya adik di depan dari dinas juga? Apa punya Mbak Evi sendiri itu? Dinas Sosial kan cuma punya CSR Pak. Ya. Di antaranya dari Angkasa Pura kemarin sempat menyalurkan Angkasa Pura ya, bandara berarti ya, oke? Juga menyalurkan bantuan kursi roda dan kaki palsu. Dari Global Pilih kemarin juga menyalurkan kursi roda CP untuk anak. Jadi gitu. yang dirangkai khusus untuk anak disabilitas berat. Oh gitu. Peran yang lain apa Pak diambil? Kan macam-macam ini kebutuhan teman-teman ini kan macam-macam. Ya, artinya apa yang sudah mungkin dari sisi pendidikannya, mungkin dari sisi kan macam-macam yang bisa dia. Tadi itu kan terkait dengan kebutuhan dasar infrastruktur lah. Kebutuhan lain misalnya Pak, peran yang diambil oleh untuk pemberdayaan ya. Ya kita berkoordinasi sama Kementerian Sosial Pak untuk mengikuti pelatihan seperti kewirausahaan. Itu nanti setelah dapat pelatihan dikasih bantuan untuk wirausaha sesuai kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing teman-teman ya. Ya. Yang terbaru apa Pak bisa ini disampaikan? Ini rencana untuk tahun 2025 kita mau mengadakan pelatihan bahasa isyarat Pak. Oh bahasa isyarat. Itu untuk OPD dan di desa kelurahan agar nanti bisa mengerti Pak bahasa isyarat yang disampaikan oleh para penyandang disabilitas. Oh gitu. Itu 2025 ya Pak 2025 ya? Rencana kegiatannya, programnya itu Pak. Oh gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Suheri, nanti kita sambung kembali. Mas Win sebelum ke pokok materi, Aura Lentera itu apa Mas? Jenengan ketuanya itu. Aura Lentera itu yayasan yang bergerak di bidang advokasi, penelitian teknologi yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Gitu. Jadi kita bukan organisasi penyandang disabilitas. Jadi kami hadir sesuai kasus-kasus yang ada di masyarakat yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan atau disabilitas. Luar biasa termasuk ya. organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang butuh pendampingan dari kami, kami hadir. Jadi pengurusnya tidak pure teman-teman disabilitas sendiri ya? Kebetulan hanya dua, hanya saya ketua sama Ibu Bendahara ini yang disabilitas. Yang lain relawan-relawan kita lebih banyak non disabilitas. Oh lebih banyak non disabilitas, ini luar biasa ya. Jadi teman yang sebenarnya butuh pendampingan tapi punya waktu, punya nurani untuk mendampingi, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Win lah ya. Kemudian Mas, kalau cerita kasuistik aja per hari ini yang sudah didampingi seperti apa Mas Win? Yang beberapa waktu lalu banyak sih Mas sebetulnya gitu ya. Ada terutama pada
pendampingan kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas tapi yang baru saja mengalami disabilitas. Nah begitu ya. Jadi ada yang kecelakaan, itu ya. Dan ini sebelumnya mohon maaf untuk pemirsa JTV dan semuanya, kita perlu pahami bahwa sebetulnya kita itu semua berpeluang menjadi disabilitas. Ya. Ini catatan ya, Ini catatan ya. untuk kita Ini semuanya. Karena tambah tuwek, tambah rabun, tambah gak patek rungu, itu kan pasti itu ya. Itu jadi itu yang kami hadapi. Lalu kita juga mendampingi anak dengan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ada beberapa waktu kemarin yang memang kita dampingi, tapi mohon maaf tidak bisa kami ceritakan begitu ya, detailnya begitu ya. Pokoknya highlightnya ada ya. Iya ada. Mas Win, kalau persiapan teman-teman menjelang Hari Internasional ini apa Mas Win? Kalau persiapan hari peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional, kami Aura Lentera mengadakan beberapa lomba yang sinergi dengan Dinas Sosial. Alhamdulillah tadi pagi sudah dibuka oleh Pak Kadis, oleh Pak dari Dinas Sosial Pak Khairul ya tadi ya, sama dihadiri oleh Bapak Asisten Pak Bram. Pak Bram Muda. Kita ada beberapa rangkaian sebelum nanti puncaknya di tanggal 21-22 Desember. Ada lomba menyanyi untuk kalangan disabilitas, ada lomba baca puisi untuk kalangan disabilitas, dan ada lomba menulis cerpen untuk kalangan disabilitas se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Waduh, ini luar biasa. Jadi pesertanya datang ini Mas Win kalau se-Indonesia berarti? Penyisian online finalnya kita datangkan. Oh, ini luar biasa ini. Berarti finalnya offline ini ceritanya ya? Finalnya offline. Mudah-mudahan nanti JTV bisa turut. Waduh, itu produsernya ada di depan itu. Ya itu ya. Kalau bisa kita buat live, kalau puisinya menarik itu Pak Gusta ya. Kita gabungkan dengan Hari Ibu. Oke. Karena ternyata kita harus mengakui bahwa sangat butuh kehadiran seorang ibu untuk tumbuh kembangnya teman-teman disabilitas. Waduh, ini live-nya tinggal apa katanya Mbak Dini ya. Nanti Mbak Dini seperti itu. Persiapan lain berarti Mas Win sudah ready ya kalau di lapangan ya kondisinya? Ya, sudah dibuka tadi? Sudah dibuka dan pendaftaran memang sudah mulai kita buka. Walaupun memang pesertanya agak minim karena masih ada kasus yang di nasional yang sedang dialami oleh teman-teman begitu. Jadi ada salah satu oknum mengadakan lomba dalam rangka Hari Disabilitas Internasional dengan iming-iming hadiah juara 1 aplikasi yang bisa mendapatkan uang 5 juta dalam 1 hari. Wow. Nah, teman-teman sudah ngirim nih materinya secara online, sampai sekarang nggak ada. Nah, itu jadi kami menghadapi permasalahan itu tapi alhamdulillah sudah mulai, dan ini ada lomba menulis cerpen ini harapannya nanti kita akan bisa menerbitkan satu buku motivasi bagi sahabat-sahabat dimanapun pembaca bahwa keluarga disabilitas tidak sendiri, banyak temannya, banyak teman untuk sharing. Bukan hidup dalam kesunyian intinya. Betul. Bukan hidup dalam kegelapan, jadi menggerayang. Pemirsa JTV jangan disangka ya teman disabilitas ini ternyata lebih bahagia dari kita. Orangnya ceria semuanya. Jangan disangka orang disabilitas itu selalu minta didampingi macamnya, enggak. Ternyata contohnya Mas Win ini dengan cerianya dan dengan tanpa bebannya dia cerita apa adanya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Win. Nanti kita sambung Mas Win. Ya, nanti kita sambung ya, waktunya masih panjang. Gantian Mbak Titis. Mbak Titis per hari ini umur usia berapa? Saya usia 40. Oh, 40 tahun ya. Kemarin sempat pendidikan terakhir apa Mbak Titis? S1 pertama, S1 Psikologi UNER, kemudian S1 yang kedua
pendidikan luar biasa. Waduh, ini lagi pemirsa JTV ya. Kadang kita orang-orang yang normal saja SMA nggak tutup. Lah Mbak Titis ini 2 S1-nya bahkan UNER psikologi ya. Iya, UNER Surabaya, Airlangga. Airlangga ya. Yang satunya apa tadi? Pendidikan luar biasa Jember, IKIP Jember. Oh IKIP Jember. Waduh, ini prestasi Banyuwangi loh, karya Banyuwangi. Mbak, sejak kapan Mbak Titis bergabung dengan Mas Win ini di Aura Lentera nih Mbak Titis? Saya bergabung dengan Aura Lentera mulai tahun 2012. Setengahnya saya ini ditemu sama pendirinya Aura Lentera. Oh. Di saat saya waktu itu kondisi di titik terendah saya. Oh, titik nadirnya jenengan ya, ya. Apa yang kemudian mendorong Mbak Titis bergabung dengan Mas Win itu gimana? Bisa berbagilah dengan kita, dengan pemirsa JTV. Ya, awalnya karena beliau-beliau di Aura Lentera, di saat itu saya itu di posisi kondisi hidup tak mau, hidup segan mati tak mau ya seperti itu. Nah kemudian bertemu dengan beliau-beliaunya, saya digembleng bagaimana mau bertemu dengan orang, berani untuk berbicara dengan orang, ya berani mengekspresikan apa yang bisa Titis lakukan, seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, bertemu dengan orang banyak, bersosialisasi dengan orang banyak, akhirnya sedikit demi sedikit dari situ juga Titis belajar untuk tidak selalu mengeluh, untuk tidak selalu iri atau ya sebangsanya seperti itu, bahwasanya kita harus lebih bersyukur. Dari saya bersama Aura Lentera mendampingi teman-teman, dari situ saya bisa mendengarkan keluh kesah teman-teman dan bisa membantu mereka, itu suatu reward tersendiri untuk saya. Betul. Ternyata Titis ini juga bisa berguna untuk orang lain. Waduh, luar biasa ini. Jadi bahasanya dalam banget ya. Kalau bahasa Qur'annya itu khairun nas anfa'uhum linnas sudah dipakai. Terus syukur nikmat la in syakartum ya, al-ayah itu kira-kira wah luar biasa. Bisa dilanjut, akhirnya Mbak Titis menemukan dunianya. Walaupun sempat di titik nadir. Padahal pakar psikologi loh Mbak Titis, kok sempat drop itu gimana ceritanya? Oh, kalau kata dosen saya itu justru orang masuk jurusan psikologi itu tidak semua, tapi kebanyakan karena dia ingin menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Nah, tapi kalau Titis itu kebetulan dulu tuh tidak menyangka akan di kondisi seperti saat ini. Nah, saya itu didiagnosa mempunyai kelainan di retina mata, retinitis pigmentosa. Jadi penurunan penglihatan secara bertahap. Nah, saya diberitahu kondisi sebenarnya itu baru setelah lulus SMA. Jadi selama dari kecil, saya usia 7 tahun pertama kali saya pakai kacamata, sampai lulus SMA itu saya taunya ya karena minus saya banyak sehingga penglihatan saya terbatas. Tapi saya masih bisa melakukan aktivitas normal menurut saya. Maksudnya keluar kemana-mana sendiri sampai malam, keluar kota sendiri, apapun melihat masih baik walaupun dengan bantuan kacamata. Baru mulai menurun drastis itu 2010. Jadi menjelang saya mau lulus kuliah yang di Surabaya, yang di psikologi itu. Kemudian
Tapi waktu itu saya berpikiran tidak ya nggak bakalan berkurang lebih lagi gitu. Kemudian saya ingin melanjutkan S2 sesuai planning saya di awal setelah lulus SMA, pengennya lulus S1 psikologi, lanjut S2, kemudian buka klinik sendiri, seperti itu. Kemudian tes untuk S2, lulus matrikulasi 1, matrikulasi 2, lulus ya? Ya, tapi gugur di wawancara. Itu S2-nya ngambil psikologi juga? Iya. Oh, linear sebenarnya. Pengennya jadi psikolog. Oh. Itu gugur. Nah, waktu itu ternyata ada perdebatan, maksudnya antara dosen senior dan yang lebih muda itu, senior junior lah ya. Ya, itu punya beda pendapat. Kalau yang senior tuh mungkin ya saklek nih. Jadi namanya psikolog itu butuh mata untuk observasi klien. Seperti itu. Oh, iya. Jadi itu harga mati sudah. Seperti itu. Ya sudah. Waktu itu beliau ya kasarannya saya ngalau sama temenmu yang normal seperti gitu. Oh, sampai gitunya ya. Ya. Ini mudah-mudahan didengar lah oleh dosen-dosen UNIR. Kan setiap warga negara berhak mendapat pengajaran yang sama kan. Jadi ya, tapi ternyata di balik itu kakak kelas saya, senior saya, ternyata ada yang seperti saya. Oh. Cuman dia ini kan di waktu pendaftar itu ada wajib menerakan kondisi kesehatannya sepenuhnya. Itu. Kalau saya kan jujur, apa kendala saya sampaikan di situ. Karena waktu masih S1 itu yang terakhir itu kalau ujian ruangannya remang, saya berani minta sama dosennya untuk saya ujian sendiri di ruang dosen nggak apa-apa, yang penting saya bisa melihat. Seperti itu. Ya. Kemudian kakak kelas saya itu yang memberitahu saya bahwasanya karena kasusnya berawal dari dia sehingga membuat dosen-dosen yang lain ragu untuk menerima saya seperti itu. Jadi zaman itu sudah ada diskriminasi tuh 2010 berarti Mbak Titis ya? Ada. Dan lagi alasannya maaf, kampus tidak memiliki fasilitas untuk titis. Waduh, ini mudah-mudahan didengar lah oleh. Ya semoga sekarang sudah berubah. Ya sudah berubah karena ya namanya anak Indonesia kan berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan mendapatkan pelayanan terbaik oleh negara. UNER kan negara juga, iya kan begitu. Berarti Mbak Titis ini ceritanya mohon maaf tidak dari kecil ya disabilitasnya ya, sudah gede, sudah kuliah ya sebenarnya. Iya, jadi mulai ya saya anggap parahnya itu ya baru 2 tahunan ini. Maksudnya parah, sebelum 2 tahun ini saya HP masih bisa melihat tulisan di HP walaupun font yang paling besar, tulisan di buku masih bisa saya baca walaupun dengan bantuan kaca pembesar digital, loop digital, seperti itu saya anggap masih teratasi lah gitu. Kalau ya 2 tahunan ini saya sudah tidak bisa membaca tulisan normal itu, kemudian melihat wajah benda orang apa sudah seperti siluet saja ya. Kalau hari-hari begini nonton ini nggak kelihatan sama sekali ya, kalau ini lihat lampunya CCTV ini sama sekali ya? Kalau lampu kelihatan, seperti benda, ya seperti sosok apa ya? Mungkin diibaratkan seperti kaca yang ngembun. Oh, jadi embun gitu ya, luar biasa. Luar biasa pemirsa. Terakhir Mbak Titis, mohon maaf Mbak Titis sudah berkeluarga? Belum. Oh belum. Terus kemarin IP-nya sempat berapa kalau di UNER? Kalau di UNER sih nggak sampai 3. Tapi lumayan alhamdulillah ya. Kalau yang pendidikan luar biasanya
3,5. Wih, luar biasa 3,5. Tepuk tangan untuk Mbak Titis, nanti kita sambung kembali. Ya, kita sekarang ke Bu Evi dulu. Bu Evi sudah berapa lama di Lentera juga kalau Bu Evi? Bukan ya? Tidak, karena saya orang tua ya Pak ya. Jadi saya orang tua dari Ananda Devi Natasha Putri yang didiagnosa CP mikrosefali. Apa itu Bu? Bentuk kepalanya itu lebih kecil dari ukuran kepala normal. Oh iya iya. Jadi ada masalah di pusat otaknya seperti itu. Ibu ini putra keberapa anaknya? Kebetulan Devi anak pertama saya, dulu kembar. Oh gitu. Cuman yang satu sudah dipanggil Allah dulu, jadi tinggal satu. Berarti Devi. anaknya ibu tinggal satu ini, tidak punya adik? Belum Ada punya? adiknya, ada laki-laki usia 9 tahun sekarang. Tapi normal Bu ya? Alhamdulillah normal. Oh iya. Ibu sebagai orang tua yang tentu punya keinginan besar ya mendidik anak-anaknya yang terbaik. Ketika menemukan adik ini terus awalnya shock atau gimana Bu? Ya pasti semua orang tua saya kira mengalami hal yang sama ya Pak ya. Pasti semuanya akan shock. Akan tetapi dibalik semua itu kita harus segera bangkit. Jadi kita tidak boleh terpuruk dengan kondisi ini yang luar biasa ya. Ya betul. Jadi kita harus segera bangkit. Yang namanya manusiawi itu wajar. Kita ingin yang terbaik semuanya. Betul sekali. Tapi ketika Tuhan memberikan atau Allah mengasihi kita rezeki yang seperti ini, itu pasti Allah akan memberikan hadiah yang istimewa. Itu yang saya yakini seperti itu. Jadi ini juga pesan untuk orang tua yang lain di rumah maupun di seluruh Indonesia. Karena kebetulan saya sebagai ketua parent support group Pak. Jadi apa itu Bu? Kami itu ada perkumpulan orang tua untuk anak-anak penyandang disabilitas, itu semua hambatan Pak. Jadi macam-macam, ada GDLS, ada CP, ada netra. Jadi di setiap kota itu kan ada parent support group-nya seperti itu. Nah kemarin kami juga baru mengadakan kongres nasional. Nasional? Ya, untuk parent support group. Di Banyuwangi di Hotel Aston. Akhirnya Ibu ketuanya? Alhamdulillah teman-teman memilih saya. Ketua nasional Ibu ya? Ya. Ya Allah. Ya. Dan alhamdulillah karena kemarin saya dapat rezeki kesempatan untuk berangkat di Manila. Di Filipina. Di Filipina untuk mengikuti kongres PEVIC di sana namanya. Itu perkumpulan orang tua juga untuk visual impairment. Jadi di sana saya 1 minggu belajar di sana bersama dengan beberapa orang tua dari beberapa negara untuk kita saling bisa sharing, kita saling belajar bagaimana cara menangani anak-anak kita masing-masing dengan sesuai hambatannya. Kalau rata-rata problematikanya sama Bu ya di negara manapun ya? Sebetulnya itu basicnya sama Pak, di setiap negara itu semuanya sama dan pemerintahan pun itu sebetulnya semuanya sama, akan aware dengan kami gitu ya, dengan anak-anak kami itu aware. Jadi tergantung bagaimana kami untuk bisa memfollow up atau kita menyuarakan seperti itu, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan anak-anak kami seperti itu. Pemerintah sebetulnya itu sudah mendukung penuh, tapi terkadang ada beberapa orang yang berpikiran kok kita tidak disentuh ya dengan pemerintah. Nah itu sebetulnya permasalahannya itu hanya karena kami itu belum bisa menyampaikan secara benar seperti itu. Makanya kenapa dibentuklah parent support group atau kelompok orang tua itu supaya suara kita ini menjadi satu. Kita punya rumah besarnya seperti itu Pak, jadi kita sampaikan apa yang menjadi keinginan dari para orang tua ini seperti itu. Jadi itu di semua bidang ya Pak, baik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan yang lainnya. Kalau pemerintah Banyuwangi selama ini juga sudah aware Ibu ya? Alhamdulillah sekali kalau pemerintah Banyuwangi itu selalu mensupport dan mendukung kegiatan anak-anak maupun
penyandang disabilitas. Oh, tepuk tangan untuk Pak Dinsos ini, Pak Suhairi ini ya. Terutama juga untuk Pemkab ya Pak, karena kemarin kegiatan kami yang seminar itu disupport oleh Pemkab Banyuwangi. Oh, disupport ya. Ini luar biasa, pemerintah kabupaten dari Mbak Evi langsung ya lewat JTP disampaikan. Matur nuwun katanya. Ya, mungkin juga karena saya banyak juga yang dari Jawa Timur, mungkin ada yang menonton ini para orang tua. Jadi karena saya juga sebagai volunteer Pak, selain orang tua sebagai volunteer yang menyalurkan alat bantu kursi roda dari Wheelchair for Kids Australia untuk seluruh Indonesia. Dan kemarin itu terakhir kami sampai Kalimantan Timur ya. Ini teman-teman sekarang lagi ada di Ciamis Pak. Di Jawa Barat ya? Iya, di Jawa Barat, pelaksanaan di sana kemarin. Oh ya, ini luar biasa pemirsa ya. Ya betul yang disampaikan Mbak Evi tadi. Di balik apa yang diberikan oleh Tuhan ternyata ada rahasia yang luar biasa yang sebenarnya kita semuanya tidak tahu. Akan kita lanjutkan diskusi kita bersama setelah yang akan lewat berikut ini. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Kembali lagi bersama saya di acara Kesah Banyuwangi. Pemirsa JTV masih bersama dengan 4 narasumber dari dinas, juga dari teman-teman disabilitas. Pak Suhari, tadi banyak yang disampaikan dan tentu teman-teman disabilitas apresiasi ya Pak ya terhadap pemerintah kabupaten, khususnya juga Bupati dan Dinas Sosial. Nah, tapi juga tidak dipungkiri Pak ya, teman-teman ini juga harus tetap didampingi karena persoalannya juga banyak. Misalnya tadi yang jenengan sebut layanan dasar, terus urusan komunikasi, terus terutama ini bagaimana Pak kalau mereka rata-rata ini juga kan pengen mencari pekerjaan yang layak Pak. Apa yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten ini Pak? Untuk pekerjaan yang layak itu Pak, kita awalnya dikasih pelatihan dulu Pak. Diberi pelatihan seperti membatik, tata rias, terus wirausaha gitu.
Setelah itu kita bisa nyalurkan ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan juga menerima ya? Bisa nerima. Kan sekarang aturannya tiap perusahaan itu harus ada disabilitasnya, Pak. Oh iya. Meskipun 1-2 orang. Perusahaan yang ini yang di Banyuwangi yang biasanya terima perusahaan apa itu Pak? Misalnya Muncar tadi. Termasuk di kantor-kantor pemerintah daerah, Pak. Itu juga menerima disabilitas. Kalau mereka kalau di kantor daerah begitu apa Pak? Di spesifikasinya apa pekerjaannya yang bisa diamanatkan ke mereka? Ya kalau yang bisa mandiri Pak ya, yang bisa mengoperasikan komputer ya juga ada. Oh, jadi mereka ini multi talent bisa nih ya, multi talent semua ya ini Pak ya. Ya. Kalau misalnya Pak urusan kesehatan misalnya mereka sakit itu ada nggak Pak fasilitas khusus dari pemerintah kabupaten Pak bahwa teman-teman ini gratis lah katakan begitu? Ada enggak Pak? Di dinas sosial kan ada SPM online Pak. Apa itu? Apabila yang bersangkutan tidak punya BPJS bisa ngurus SPM untuk kesehatan gratis, itu dibiayai pemerintah daerah. Kalau SPM kan berlaku juga untuk umum Pak, maksudnya lex spesialis untuk disabilitas itu tidak ada Pak? Ya, SPM itu bisa Pak. Oh. SPM itu juga bisa untuk pengobatan. Nanti cara pengusulannya kan lewat desa. Apabila yang bersangkutan kurang mampu bisa ngurus di desa, nanti desa yang online ke dinas. Oh gitu ya. Banyuwangi kan bandara ada, kalau di bandara sudah terfasilitasi Pak Sonari kalau kursi roda macam-macam ya? Kalau di bandara kayaknya sudah ada Pak. Sudah disiap, setiap kantor ada fasilitas untuk disabilitas. Berarti kantor di seluruh kabupaten ini sudah terfasilitasi Pak misalnya? Sudah terfasilitasi semua Pak, termasuk pegangan untuk masuk ke kantor, kursi roda semua disediakan dari dinas masing-masing. Itu di pemerintah kabupaten saja atau sampai desa mestinya Pak aturannya? Ya harus ke desa-desa Pak, masalahnya di desa kan juga melayani disabilitas. Tidak boleh kalau disabilitas itu dijalankan sendiri, tidak boleh Pak, harusnya pakai bantu kursi roda. Termasuk pemerintah desa harus menyediakan. Ini juga himbauan ya, pemerintah desa ternyata juga harus aware ya terhadap teman-teman karena layanan pertama justru di desa Pak, apa ini? Di desa Pak. Dinas sosial itu punya pilar-pilar sosial Pak. Iya, oke. Itu kalau untuk yang di kecamatan itu ada 25 TKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. TKSK, oke. Itu yang bisa mengendal di kecamatan. Di tingkat desa ada 217. Tiap desa ada 1 Pak. Itu juga bisa sama kerjanya sama TKSK. Setiap ada permasalahan bisa anak TKSK atau PSM yang melapor ke Dinsos itu sebagai ujung tombaknya dinas sosial. Termasuk teman-teman misalnya ada persoalan di lapangan, teman-teman disabilitas bisa ya aksesnya bisa dipakai itu Pak ya? Bisa Pak. Nanti umpamanya anak disabilitas butuh bantuan bisa lewat TKSK, PSM atau perangkat desa. Jadi dinas sosial yang mengusulkan Pak, maunya butuh bantuannya apa yang dibutuhkan, seperti kursi roda, cukup pengantar dari desa, KK, KTP sama foto yang bersangkutan kita himpun di Dinsos, baru kita usulkan ke kementerian atau ke provinsi. Intinya pemerintah kabupaten sudah sangat welcome ya Pak ya? Sudah siap. Hotline ada hotline Pak? Ya Pak. Hotline maksudnya call center. Kalau untuk di Banyuwangi misalnya ada persoalan apa gitu ya kan, call centernya dibuka atau tidak? Belum ada bro? Kayaknya belum ada ya. Call centernya belum ada, nanti berarti Mas Win buka seperti itu. Tapi selama ini komunikasi pemerintah daerah dengan teman-teman disabilitas sudah ini Pak ya, sudah berjalan sangat welcome ya. Sangat welcome. Jadi dinas sosial itu kan setiap orang yang masuk ke dinas sosial itu kebanyakan orang susah Pak. Jadi masuk ke dinas sosial, keluar itu harus bisa gembira gitu Pak. Itu sudah pedomannya dinas sosial gitu loh Pak. Jadi filosofisnya penggadaian ya Pak. Dinas sosial menyelesaikan masalah tanpa masalah ya Pak. Ada yang ingin Pak Sandari sampaikan kepada mereka bertiga Pak Sandari?
Saya sampaikan kepada kepala dinas sosial terutama Pak ya. Karena kepala dinas sosial sangat energik Pak. Termasuk Pak Kabitnya. Setiap ada permasalahan di desa 1-2 jam harus sudah selesai. Karena dinas sosial sudah punya pilar sosial gitu loh Pak. Jadi prinsip pengabdian yang dipakai ini tadi ya. Harus cepat katanya Pak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Zuhairi. Ya. Kita ke Mas Win lagi. Mas Win, ini anggota jenengan kalau sekabupaten berapa Mas Win? Apa betul datanya Pak Zuhairi tadi Pak? Saya untuk Aura Lentera tidak punya anggota. Karena kita bukan organisasi penyandang disabilitas. Cuman memang berdasarkan data terbaru yang sudah kita buka bahwa ada lebih dari 5.200 penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. Ini kita dapatkan saat kemarin kita sosialisasi dengan Pemilu dan Bawaslu. Kebetulan kita rekan dengan Bawaslu dan KPU. Lalu ada sekitar 1.100 sekian yang masih butuh lapangan pekerjaan. Itu Pak Sanari ya, berarti data jenengan harus diperbarui itu Pak. 5.000 ternyata bukan 2.000 Pak. Ya, itu memang begini Pak, Mas Samsul. Jadi masalah data ini kan masalah yang apa ya, rancu gitu. Kalau Dinsos pasti datanya masyarakat yang butuh bantuan sosial. Nah, terus masalah yang butuh bantuan tentang pekerjaan, maka harusnya ini dimiliki. Saya tidak bisa mengatakan seharusnya ya, karena saya kurang memahami aturan begitu, saya khawatir salah. Tapi ini mungkin domainnya Disnaker. Untuk layanan kesehatan, bagaimana menyediakan akses kesehatan yang layak, itu domainnya Dinas Kesehatan. Okay. Karena begini, tidak bisa satu instansi atau satu dinas itu memahami dan menyediakan layanan pada disabilitas. Karena kebutuhan disabilitas ini sama dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, cuman ada modifikasi dalam pelayanannya. Sekarang misalnya yang kami hadapi di Aura Lentera ini, undang-undang kuota 1% untuk penyandang disabilitas dalam perusahaan swasta dan 2% untuk perusahaan BUMN dan kantor pemerintahan. Ini kami mendapatkan masalah gitu. Karena apa? Lebih dari 50% kalangan disabilitas usia kerja, ini menjadi catatannya, tidak sekolah. Usia produktif maksudnya ya? Betul. Padahal ada syarat mutlak dalam penerimaan pegawai itu berijazah. Ini problem lapangan ini. Sebisa apapun mereka bekerja, dilatih sebagaimanapun, sampai iso batik, iso macam-macam, ya mandek-mandeknya di wirausaha. Sedangkan, tapi kan kita sudah terciptakan dengan fitrahnya masing-masing ya, mohon maaf ya. Ada yang jadi wirausaha, ada yang tertakdir jadi bos, ada yang tertakdir nyaman dan bisa hanya jadi buruh. Nah ternyata jadi buruh tidak gampang gitu. Harus butuh ijazah, harus ada regulasi yang harus di ini. Jadi Mas Win sebenarnya regulasinya tidak match ya dengan lapangan ya kondisinya. Regulasinya mewajibkan 1-2% swasta dan pemerintah. Faktanya pemerintah secara normatif administrasinya harus dipenuhi. Kira-kira begitu Mas Win? Ya begini Mas. Karena perusahaan ini kan profit oriented gitu ya. Nah ini yang mungkin tidak difahami oleh kebanyakan perusahaan. Mungkin juga beberapa instansi pemerintahan. Maka ini tugas kita bersama untuk mengadvokasi. Advokasi itu tidak hanya pada disabilitas kalau bagi kami, tapi bagi kalangan-kalangan yang memang bersentuhan bahkan penyedia layanan pada disabilitas. Yang perlu kita pahami bahwa bukan menerima pegawai disabilitas, tapi menyediakan lapangan pekerjaannya.
Nggak bisa, wis pokok tak terima, wis pokoknya yang penting gugur kewajiban, tidak bisa. Karena menerima teman-teman disabilitas ini harus menyiapkan aksesnya juga. Nggak mungkin kita menyediakan menerima teman-teman disabilitas tapi aksesibilitasnya di situ tidak terdukung dengan baik. Nah ini kan problem ini ya. Problem. Iya. Jadi sebetulnya problem pemberdayaan pada disabilitas sangat kompleks. Ini masih disabilitas yang artinya, mohon maaf saya katakan sederhana, misalnya disabilitas netra, daksa, tunarungu wicara misalnya. Lalu bagaimana dengan disabilitas berat atau multi atau ganda gitu, majemuk gitu. Itu akan menjadi PR lagi begitu kan. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlahan-lahan sudah bekerja sama dengan berbagai macam dengan berbagai pihak begitu ya untuk memberikan layanan. Dan saya tadi lupa, kami Aura Lentera kemarin juga sempat mendampingi sahabat-sahabat Gergatin untuk mengikuti pawai budaya di Pasuruan peringatan HDI di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pemkab Banyuwangi yang sudah mendukung luar biasa. Sampai meminjamkan baju BEC-nya, sampai menyediakan transportasinya, luar biasa. Ya, ini bentuk kepedulian pemerintah kabupaten, Mas Win ya. Betul. Mas Win, saya potong bentar. Kalau dari catatan Mas Win, tadi kan akses di perusahaan swasta ya yang ini. Ada nggak di antara teman-teman yang jumlahnya 5.000 tadi yang ASN, Mas Win? Yang ASN ada. Ini Mbak Titis ini ASN nih. Oh. Nah, ini. Mbak Titis ASN di mana sekarang? Di SLB Negeri Banyuwangi. Oh iya, Mas Win juga ASN, Mas Win ya? Oh, tidak, masih belum. Yang gajinya dinaikkan Pak Prabowo tadi kemarin, Mas Win berarti? Saya tidak termasuk karena saya tidak punya sertifikasi guru. Nah itulah begitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Win, luar biasa ya obrolannya. Pemirsa, tadi Mas Win banyak menyampaikan ya dari positioning studi lapangan, lebih banyak ke studi lapangan beliau, bahwa karena memang yang diadvokasi macam-macam, jadi tidak hanya menyediakan pekerjaan tetapi aksesibilitasnya juga kata beliau harus dipersiapkan, karena ini memang juga bagian yang tidak terpisahkan penghargaan negara terhadap warganya. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar Mbak Win, bisa dilihat dan kemudian bisa diimplementasikan oleh policy maker, pengambil kebijakan. Mas Win, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Win. Ya, Mbak Titis, kembali ke Mbak Titis. Mbak Titis berarti per hari ini posisinya sebagai ASN ya? Iya. Ngajar di SLBN Negeri Banyuwangi. Oh gitu. Yang dipakai berarti ijazahnya apa? Ijazah PLB, pendidikan luar biasa. Oh, PLB-nya, bukan psikologinya ya? Harus linier. Oh, ya. Harus linier. Makanya kuliah lagi karena harus linier. Mbak Titis waktu kuliah lagi itu penglihatannya sudah normal, kuliah lagi yang kedua? Yang kedua penglihatannya sudah berkurang. Oh. Saya kuliah lagi yang kedua itu tahun 2017. 2017, lulus tahun? Tahun 2022. Oh, kemarin 2 tahun yang lalu berarti ya? Ya, kena corona jadi sempat ini divakumkan setahun. Ya, kalau Mbak Titis tadi sempat terputus, sempat terpuruk, kemudian confidence-nya naik lagi gitu ya. Terus hari ini per hari ini ternyata Mbak Titis sudah berapa tahun jadi PNS ini Mbak? ASN baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Berarti kena kebijakannya Pak Prabowo yang 1 kali gaji itu ya naik berarti ya? Belum. Oh belum. Tapi kan Januari cair Mbak Titis. Belum. Ya bismillah semoga. Iya. Mbak Titis, apa yang Mbak Titis rasakan ketika ada pra penglihatannya bagus kemudian tidak bagus? Terus per hari ini Mbak Titis di lapangan, apa yang sebenarnya kemudian yang bisa Mbak Titis ambil hikmah
studi lapangan dari kasuistik per kasuistik berarti ini berbagi untuk kita Mbak Titis ya. Ya, intinya itu ternyata hal yang mungkin di awal kita rasa buruk atau tidak kita suka belum tentu itu tidak baik. Ya itu. Ilmunya dapat dari Pak Mas Win itu. Ya beliau yang jadi guru saya, yang menemukan saya dan bimbing saya, beliau, Bu Indah, Pak Agus, Bu Yeti, semua yang ada di Aura Lentera. Ya, kalau per hari ini muridnya Mbak Titis berapa nih jumlah siswanya di Banyuwangi? Ya. Kalau saya guru kelas menangani 2 murid. Oh 2 murid. Ya. Kalau per sekolah berapa ini per sekolah? Kalau satu sekolah 100 sekian, saya tidak hafal lumayan cepatnya. Ya. Tapi selama ini memang pemerintah sudah aware ya dengan sekolahnya Mbak Titis itu ya. Artinya semua kebutuhannya teman-teman adik-adik itu sudah dipenuhi semua Mbak Titis ya. Kebetulan SLB itu naungannya seperti SMA dan SMK, jadi ikut ke provinsi. Oh gitu. Iya. Jadi ikut ke Provinsi Jawa Timur. Mungkin regulasinya apa ya, lebih ribet. Tapi sejauh ini kayak bantuan dana bangunan dan lain-lainnya kami selalu dapat. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dari sisi akses terlalu jauh enggak Mbak? Kalau menurut dari sisi koordinasi gimana? Menurut Mbak Titis enak langsung ditangani pemerintah kabupaten atau memang kalau dari sisi pengalaman hari-harinya? Iya. Ya mungkin akan lebih nyaman kalau yang dekat nih. Kalau yang jauh, misal contoh kasus seperti yang akan ya sedang dalam proses ini kan teman-teman yang akan tes P3K itu untuk yang tahun ini kan dipul ke provinsi, ke Surabaya. Nah, ketika ada kendala itu koordinasinya sulit, nggak bisa langsung tertangani seperti itu. Andaikan misal naungannya di kabupaten mungkin kan bisa dikomunikasikan dan bisa langsung ditanggapi seperti itu. Misal contoh ini termasuk Pak Win ini nanti akan ikut tes P3K. Oh kita doakan ya mudah-mudahan lulus ya. Amin. Mas Win. Itu kan untuk mengkomunikasikan bahwa teman-teman yang disabilitas butuh pendamping. Nah itu harus lewat email. Nah email juga masih menunggu balasan. Langsung ya? Iya seperti itu. Kalau misal lebih dekat naungannya kan lebih bisa langsung teratasi. Oke. Ini mudah-mudahan suara rakyat ini bisa didengar juga, terutama teman-teman DPRD juga karena punya kewajiban teman-teman DPRD ini untuk bagaimana mengangkat aspirasinya teman-teman ya, karena supaya ini memudahkan sisi koordinasi dan komunikasi mempermudah. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Titi sebelum ke Mbak Bi? Iya. Mungkin ya untuk ini tadi, misal ada kasus seperti tes ini tadi, mungkin selain lewat email, mungkin harus ada kontak personnya atau bagaimana, atau call centernya seperti itu. Iya. Kalau selama ini nggak ada? Terbatas atau gimana ya? Enggak. Kalau yang untuk ini nggak ada. Ada. Oh. Kalau yang saya tempo hari kan kebetulan tesnya di Banyuwangi. Jadi ketika ada kendala apa-apa bisa langsung gitu. Jadi Mbak Titis tesnya 2 tahun yang lalu justru di Banyuwangi ya? Iya, karena yang ini nih kan serentak kan, maksudnya apa ya Pak Win istilahnya? Untuk menghabiskan kuota. Nah, jadi dipul ke provinsi semua. Sedangkan kalau di masanya saya kemarin di kabupaten masing-masing tesnya. Walaupun mungkin nanti penempatannya belum tentu berubah-ubah ya. Iya. Oke. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Titis. Kita ke Mbak Evi lagi. Mbak Evi, kalau adik ini sekarang kelas berapa Mbak Evi? SMP. Oh SMP ya? Iya. Kalau hari-harinya Mbak Evi nganter? Kebetulan
Kami nggak setiap hari sekolahnya, jadi ada homeschooling. Karena kan kalau setiap hari kebetulan anak saya itu sekolahnya di SLB Matahati dan lumayan agak jauh kalau dari rumah, seperti itu. Artinya ada yang mendampingi atau Mbak Evi sendiri yang menangani si adik? Iya, justru didampingi pasti Pak dari guru. Itu ada homeschooling dan di sekolah kami itu ada program di sekolah dan untuk program di rumah bersama orang tua. Jadi sekolah itu menginisiasi program bersama keluarga di rumah. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu juga dilakukan di rumah. Supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Seperti itu. Kalau Mbak Evi bisa berbagi kelebihan adik ini apa Mbak setelah disekolahkan gitu ya Mbak apa? Iya, kalau dulu awalnya itu hanya dia tiduran kaku Pak. Jadi gitu. Seperti kayu itu sudah kaku sekali badannya. Hari-harinya ya? Iya, setiap harinya gitu. Kemudian setelah dia sekolah, dilatih di sekolah, itu dia sekarang, dulu kalau misalkan mau makan, minum, saya kan nggak tahu. Kan dia nggak bisa mengutarakan ya Pak, nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan. Jadi saya bingung anak ini maunya apa, mau makan atau mau minum atau sakit kan saya nggak ngerti ya Pak ya. Nah setelah sekolah itu karena di sekolah itu diajarkan untuk anak-anak itu memilih kalau di sekolah itu ada memakai simbol Pak. Jadi ketika dia mau makan itu kita kasih pilihan, ada 2 simbol apa namanya, misalkan sendok dengan gelas atau piring dengan gelas. Mungkin anak saya memang nggak bisa ngomong ya, maksudnya pakai suara nggak bisa, tapi dia bisa pakai bahasa tubuh yang lain dengan melirikkan matanya. Itu menjadi pilihannya dia. Berarti dia ingin makan, dia ingin minum, seperti itu. Jadi yang lebih banyak bahasa simbol memang Bu ya? Ya tergantung dari hambatan anak masing-masing Pak, gitu. karena kan tiap anak berbeda-beda ya, seperti itu. Makanya kenapa kita sekolahkan, karena untuk menggali itu, gitu loh. Jadi karena setiap anak itu kan nggak sama. Nah di sekolah dilatih supaya orang tua memahami apa yang diinginkan anaknya dan untuk mencapai kemandirian dari si anak tersebut. Jadi Mbak Evi, kalau misalnya ada orang tua yang mohon maaf anaknya kena disabilitas tidak sekolah, kan juga salah besar orang tuanya Mbak? Betul. Nah itu juga kebetulan menjadi bagian kami Pak, termasuk saya itu tadi ya, karena saya juga terjun langsung mendampingi keluarga dan orang tua anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di Banyuwangi dan juga di seluruh Indonesia. Ya, jadi ini juga himbauan Bu ya terkait ya. Betul. Jadi sebetulnya anak-anak itu semuanya itu berhak untuk belajar. Itu tadi. Belajar itu tidak melulu juga harus di sekolah seperti itu. Belajar bisa di mana saja. Nah, kami kebetulan Pak disupport oleh Perkin International School of the Blind dari Boston, Amerika untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru, untuk orang tua, bagaimana cara menangani anak-anak kami. Seperti jadi itu. Ibu ini, Mbak Evi ini ceritanya trainer ya, tingkat internasional. Kalau dibilang trainer bukan ya pemirsa, saya ini hanya orang tua. Mungkin orang tua yang lain di seluruh Indonesia mengerti siapa saya seperti itu. Jadi kami itu istilahnya belajar bersama ya Pak, gitu, bukan trainer. Kalau trainer terlalu ini mungkin. Kami belajar bersama Pak, dengan bersama orang-orang tua yang lain, kami saling berbagi pendapat, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena menangani anak-anak disabilitas itu kan cukup menguras energi seperti itu. Jadi satu yang saya pesan ke semua orang tua di seluruh Indonesia, ketika kita menangani anak-anak, itu yang harus selesai itu orang tuanya dulu. Betul. Ya, jadi orang tuanya itu harus selesai. Apa yang dimaksud selesai? Ya, istilahnya harus benar-benar bisa ikhlas, sudah bisa mau menerima. Nah, lantas ketika itu semua sudah dilalui, apa yang akan kita pikirkan untuk masa depan anak ini nanti? Apa yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita? Ini luar biasa. Ini Pak Gusta, Mbak Evi ini mestinya 1 jam bersama Mbak Evi khusus membahas parentingnya. Karena banyak ilmunya ternyata. S2 saja tidak cukup, harus ke Boston.
Ya kami masih berproses ya Pak ya. Kami semua berproses belajar bersama. Karena belajar itu nggak ada hentinya ya Pak ya. Mungkin sampai kita meninggal baru bisa selesai untuk belajar. Karena kan setiap jenjang kehidupan itu semuanya butuh belajar seperti itu. Mbak Evi, ini mumpung teringat kelingan. Kalau urusan pendidikan formal kan aksesnya sudah ada, negara menyediakan. Kalau pendidikan agamanya gimana Mbak Evi kalau ini? Agama alhamdulillah juga di sekolah kami itu untuk mengaji itu ada Pak, dan itu dibuka juga untuk umum, bukan hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kami juga ada program dan ada dari guru-guru kami juga yang mengajar untuk mengajinya seperti itu. Jadi semuanya itu dapat Pak, anak-anak itu. Jadi paket sekolahnya lengkap itu berarti ya? Iya betul sekali. Dan juga alhamdulillahnya sebetulnya di Banyuwangi itu sudah ada ULD Pak namanya, Unit Layanan Disabilitas Terintegrasi. Jadi itu memang sudah diinisiasi dan sudah juga di launching itu. Jadi setiap dinas itu akan semuanya terintegrasi untuk menangani disabilitas di Banyuwangi. Jadi misalkan saya punya anak ini belum sekolah, saya larinya kemana? Nah itu ada di layanan ULD tersebut. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, misalkan butuh untuk layanan kesehatan, nanti akan dilingkan ke dinas kesehatan. Kalau butuh untuk pendidikan akan dilingkan ke dinas pendidikan, seperti itu. Kalau di Banyuwangi leading sektornya di mana ULD itu? ULD leading sektornya di dinas pendidikan Pak. Kalau untuk di Banyuwangi. Di Pak Ratno berarti ya? Iya betul. Tapi seluruh kedinasan dan juga pendukung seperti teman-teman dari Aula Lentera itu semuanya tergabung ada di situ. Jadi apa yang menjadi kebutuhan teman-teman atau anak-anak disabilitas itu bisa melalui link tersebut. Dan untuk yang jenengan tanyakan tadi, call centernya alhamdulillah sedang diproses oleh teman-teman dari Kominfo. Tepuk tangan, ini kita live-nya di Kominfo kebetulan ya. Ya betul sekali. Insya Allah rencananya memang rumahnya itu Kominfo yang akan. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana. Akan kita lanjutkan obrolan saya, diskusi saya bersama 4 orang narasumber setelah yang akan lewat berikut ini. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap
dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Pak Suheri, Mas Win, Mbak Titis, dan Mbak Evi, sebenarnya kita masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, banyak yang perlu digali dan menarik. Buktinya banyak yang komen juga, nyimak lur, menyala Banyuwangiku, keren Banyuwangi, salam kesetaraan, luar biasa Bu Titis. Yuk sinergi dan kolaborasi untuk kesetaraan sesama kewargaan kotaku serta Indonesia Jaya. Inspiratif, luar biasa, keren JTV dan Pemkab Banyuwangi. Sehat selalu Mbak Mas Win, setara untuk Indonesia Jaya. Mbak Titis cantik banget, menginspirasi. Mbak Evi luar biasa. Wah, ini bagian dari komentar-komentar kita, ternyata banyak yang menyimak. Berempat ada waktu 1 menitan ya untuk kita closing statement berisi harapan dan keinginan. Dimulai dari sekarang dari Pak Suheri. Silakan Pak Suheri. Ya. Closing statement Pak, silakan. Harapan terakhir 1 menit aja maksimal. Kalau setengah menit juga nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Kalau kita di perbankan itu ada istilah BCA, Bank Sentral Asia. Tapi kalau untuk di dinas sosial BCA-nya beda Pak. Bank Cicilan Akhirat. Itulah semboyan dinas sosial. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Suheri. Ya. Silakan Mas Win, closing statement. Oke. Terima kasih pemirsa JTV dimanapun berada, terutama untuk teman-teman disabilitas. Monggo kita ikuti lomba-lomba yang ada dan diselenggarakan oleh Aura Lentera. Yang kedua, kami titip untuk Kemenak, Kementerian Agama. Bila pemerintah yang lain sudah menyediakan layanan aksesibilitas yang layak untuk disabilitas, mohon sekali, sangat kami mohon dan mohon ini dilaksanakan. Disediakannya layanan yang aksesibel di setiap rumah ibadah, karena ini adalah berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Masih belum kami temukan tempat ibadah yang aksesibel untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Yang terakhir, mari kita wujudkan kesetaraan untuk teman-teman disabilitas dari ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi, the sunrise of Java. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Vin. Ya, Mbak Titi silakan.
untuk semua pemirsa JTV yang menyaksikan, terutama untuk sahabat-sahabat disabilitas, baik yang sejak lahir walaupun yang di tengah jalan seperti saya. Jangan patah semangat, tetap berusaha, berjuang, walaupun untuk mencapai semua itu kita harus 3 kali lebih berat, tapi kita yakinlah pasti kita bisa. Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Titis. Terakhir, Mbak Evi. Untuk semua pemirsa JTV di seluruh Indonesia, dan untuk para orang tua yang memiliki anak-anak istimewa, tetap semangat, jangan pernah berkecil hati, harus tetap semangat dan percaya dengan Tuhan kita bahwa semuanya itu akan ada imbalannya jika kita melakukan dengan ikhlas. Maka tetap berjuang, kita bersama, kita bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog saya hampir 1,5 jam bersama dengan para tokoh kunci, teman-teman disabilitas dan pengurusnya yang ada di Banyuwangi. Terima kasih dari Dinas Sosial, Pak. Jangan kapok-kapok, nanti hadir lagi kapan-kapan. Mas Win, mudah-mudahan sukses acaranya. Tanggal 21, Mbak Titis juga terima kasih. Mbak Evi, kita akan bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan, tentu dengan tema-tema yang menarik lainnya. Atas nama seluruh kru JTV, Direktur Bapak Iqbal Mustika mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.